Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebagai manusia biasa. Para rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal rasul-rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih." Kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق." Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat sebagai berikut. Suhuf, yang pertama, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. 2. Isi suhuf sangat simpel atau sederhana. Kitab, 1. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. 2. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini.
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 19. Kitab-kitab Allah dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, bermakna instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabiin, Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Bible, Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebaktian syariah sebagai berikut. 1. Hormati dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. 4. Hormati ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berdusta. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabaro yazburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik, artinya nyanyi, nyanyian, pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jemaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur antara lain
1. Besarkanlah olehmu akan Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. 3. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. 4. Maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. 5. Maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. 6. Yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. 7. Yang membela orang yang teraniaya dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surah Al-Hadid ayat 27. Hanya saja, Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu, beliau sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita tidak perlu meragukan
menyebutkannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar, obat penenang hati. Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. 6. Isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut: akidah atau keimanan, ibadah, baik ibadah mahdo maupun ghairu mahdo, akhlak, seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. 7. Keistimewaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui iqra, qiraat, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut: sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin aslinya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Setelah kita menyimak uraian dalam video ini, sebagai tugas untuk kita semua: 1. Carilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran, sebagaimana penjelasan sebelumnya. 2. Jelaskan pesan yang terkandung pada ayat yang kamu temukan tersebut. 3. Jelaskan tentang keistimewaan tersebut dengan kitab-kitab lainnya. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya yang memuat pembelajaran-pembelajaran bermanfaat lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.